Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ini sebenarnya ayat yang saya sukai sekali. Oleh karena apa? Ini ungkapan dari orang yang tidak tergoyahkan. Dia sudah mengalami mujizat Tuhan dan dia berdiri teguh walaupun dia dihina, kemudian ditolak orang. Itulah yang akan kita renungkan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Beri kami anugerah-Mu Tuhan untuk dapat menikmati firman Tuhan dengan baik, dan berkati kami supaya mindset kami, perasaan kami diubahkan oleh Tuhan menjadi kuat dan kokoh, supaya kami tidak tergoyahkan oleh pencobaan apapun juga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 9 ayat 25. Injil Yohanes pasal 9 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Amin. Saudara pemirsa, ini ungkapan siapa? Ungkapan orang yang buta sejak lahirnya. Banyak penafsir menafsirkan bahwa orang itu sebenarnya tidak punya mata lagi. Biji matanya tidak ada. Karena itu dia lahir buta. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Yesus, kita ingat,
Ada 3 ayat firman Tuhan yang sangat penting engkau pegang. Apalagi kalau engkau sekarang sedang terpuruk, kalau engkau sedang malam penyakit parah, kalau rumah tanggamu sudah terpisah, ingat ini. Yang pertama ialah Roma pasal 4 ayat 17. Allah berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Ibrani pasal 3, pasal 11 ayat 3, pasal 11 ayat 3 mengatakan Tuhan berkuasa menciptakan apa yang tidak nampak menjadi nampak. Dan yang ketiga ialah Lukas 1:37 yang mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, orang buta ini begitu teguh. Coba saudara bayangkan. Dihantam oleh ahli Taurat, orang Farisi, diulang-ulang pertanyaannya. Orang tua yang tidak berani bela dia, takut kalau mereka dikucilkan dari bait Allah. Tapi kabar baiknya apa? Orang ini berdiri teguh. Ya. Dikatakan apa? Berkali-kali ditanyakan, bagaimana cara dia memelekkan matamu? Apa sebabnya? Mereka marah karena Yesus buat mujizat di hari Sabat. Coba bayangkan. Sedangkan mereka sendiri, ini dengar baik apa saya katakan, terutama hamba-hamba Tuhan, kalau dombanya atau apa jatuh, mereka datang bantu ambil domba itu. Domba itu hewan kan? Tetapi ketika ada seorang yang sembuh dari sakit, dan ini contoh berkali-kali bahwa kita tidak boleh bertuhankan hari, tapi kita bertuhankan Tuhan yang menciptakan hari itu. Dan Tuhan menciptakan satu hari supaya kita bisa berbuat baik. Itu rencana Tuhan. Tuhan atas hari Sabat, kata Tuhan Yesus. Nah, sampailah kita di sini. Setelah digoncang, kemudian apa ya? Dia katakan, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Itulah sebabnya saudara sekalian, saya pesankan hari ini kepada setiap saudara yang menyaksikan program ini. Ingat, kita bisa berdiri teguh di atas fakta. Fakta Tuhan sembuhkan saya. Fakta Tuhan bawa saya sampai sekarang aman dan nyaman hidup saya. Memang saya didera oleh berbagai macam penyakit. Dari kecil saya sudah sakit malaria sampai umur 50 tahun. Tidak menyangka saya. Dulu kalau saya minum air kelapa muda misalnya, langsung malamnya demam. Tapi sekarang oke-oke saja. Umur 50 tahun. Dan sampai sekarang, detik ini waktu saya sampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya didera sudah 15 tahun oleh sakit diabetes. Tapi sudah tidak bisa membayangkan toh, saya masih bisa tersenyum. Ini fakta. Dan dalam hal keuangan, ya sampai sekarang kami tidak pernah tidak makan saudara sekalian. Saya sudah melayani, saya sudah menikah dengan Ibu Selvi selama 40 tahun. Ya. Bulan September yang lalu kami sudah menikah selama 40 tahun. Dan belum pernah keluar kami tidak makan. Ya. Ini fakta pemeliharaan Tuhan yang membuat saya bisa berdiri teguh. Bagaimana saudara sekalian? Apalagi saudara-saudara di kampung, di hutan sana, yang tiap hari mengeluh dengan harga karet, ya getah karet itu yang turun terus menerus. Tapi saya mau tanya kepada saudara sekalian, apakah ada di antara saudara yang punya iman yang ekstrim? Ini perlu iman ekstrim. Tumpangkan tangan pada pohon karet, rame-rame tumpangan tangan, dan minta anugerah Tuhan supaya Tuhan naikkan harga karet. Demikian pula komoditas yang lain. Tapi saya mau katakan kepada saudara sekalian, adakah di antara saudara di kampung sana, di hutan sana yang mati kelaparan?
Saya belum pernah dengar. Bahkan sekarang ada pemberantasan stunting. Stunting, sudah tahu, itu akibat dari kekurangan gizi. Saya kadang-kadang tersenyum mendengar orang bilang, Pak Samuel, kalian di hutan sana tidak kena stunting ya? Saya bilang, dari bayi saya sudah makan daging. Saya sudah minum susu. Ya, tidak ada masalah dengan kami. Kami bersaudara 9 bersaudara, tidak ada seorang pun yang mengalami masalah. Ini fakta. Fakta-fakta yang memberitahukan kepada kita sehingga kita bisa tahan berdiri dan kita katakan kepada semua orang, saya tidak tahu orang itu berdosa atau tidak, Yesus maksudnya. Ya, tetapi satu yang saya tahu, saya dipelihara Tuhan sampai sekarang. Rumah tangga saya dipelihara oleh Tuhan sampai sekarang. Saya walaupun sakit, saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Itu yang terpenting. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat berdiri teguh berdasarkan fakta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan sampai sekarang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.